Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ketaatan dan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup untuk manusia. Bulan suci Ramadan juga merupakan kesempatan bagi kita sebagai seorang hamba untuk lebih meningkatkan ibadah dan ketakwaan. Selain puasa di siang hari, kaum muslimin dapat memperbanyak tilawah Al-Quran, mengamalkan isinya, dan mengkaji keindahan setiap ayat Al-Quran pada malam harinya. Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, maka ketenangan jiwa akan kita dapati. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, artinya, ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ayat ini sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan berzikir kepada Allah adalah kitabnya, yaitu tak kala seorang muslim mengetahui kandungan hukum dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada kebaikan, maka hatinya akan merasa tenang. Dengan memperbanyak mengingat Allah, maka hidup dan hati kita akan menjadi tentram. Dan ketika kita mampu membaca dan menghafal Al-Quran ataupun mendengarkan, maka Allah akan memuliakan kaum muslimin dengan derajat kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka sepatutnya kita memelihara nikmat yang agung sebagaimana hidayah yang Allah berikan yang sangat besar, yang bersifat umum, segala hal, baik nikmat kemuliaan, nikmat kesehatan, nikmat kedudukan, dan nikmat kehormatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bisa kita rasakan indahnya bila kita ikhlas bersama Al-Quran. Di bulan ini banyak merasa tenang dan merasa suasana yang berbeda atau baru dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang biasa dilantunkan di masjid ketika sebelum berbuka, setelah sholat tarawih, atau di waktu-waktu lainnya. Semakin banyak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, maka disitulah terdapat ketenangan dan keberkahan dari Al-Quran. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan merupakan sugesti yang sangat kuat bagi umat manusia untuk memperbanyak dan mengkaji, karena pada hakikatnya dan realitasnya adalah bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Sebagaimana tadi saya bacakan, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran juga merupakan sumber kemuliaan. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrikum afala ta'qilun. Ya, artinya sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti? Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan kitab Al-Quran yang berisi ajaran dan nilai-nilai yang membawa kepada kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebab itulah
selayaknya kita sebagai seorang muslim harus memahami isi dan mengamalkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Namun, siapapun yang berpaling dari Allah, maka Allah akan memberikan kesempitan dalam hidupnya. Di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, yang artinya, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya hidup yang sempit. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, kami akan mengumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itu syarat yang paling mendasar dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah bagaimana kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ada beberapa keuntungan yang akan kita dapati ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran akan melahirkan jiwa yang sabar. Banyak kisah tentang cobaan para salafus soleh atau sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in yang lain atau para pejuang Islam, ya, ketika mereka diintimidasi, mereka disiksa dan mereka dibunuh. Namun dengan kebersamaannya bersama Al-Quran membuat mereka menjadi orang yang kuat, sabar, dan tahan terhadap cobaan yang mereka dapati. Keuntungan yang kedua adalah Al-Quran melembutkan hati. Sebagaimana seorang ulama mengatakan bahwa sesungguhnya hati itu mengkristal. Sebagaimana mengkristalnya besi, maka lembutkanlah dengan Al-Quran. Keuntungan yang ketiga dari berinteraksi dengan Al-Quran adalah mengkokohkan hati kita. Keuntungan yang keempat adalah Al-Quran sebagai nasihat dan obat ketika hati sedih dan gundah. Di dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan obat bagi yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa cerita yang bisa membuat kita semakin termotivasi dan semangat dalam mencari pahala, khususnya bagi orang-orang yang mencari akhirat dan menghidupkan ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah seorang Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ketika di bulan Ramadan, beliau menghabiskan waktu di malam harinya, ya, dengan memperbanyak membaca Al-Quran di setiap rakaat sholatnya. Dan yang kita ketahui juga, Imam besar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketika bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Dan salah satu juga ada imam kita Ibnu Qatadah, ketika beliau di bulan-bulan lain, beliau menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Namun ketika bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap 3 hari sekali beliau menghatamkan. Lalu ketika 10 hari terakhir, di setiap malamnya beliau menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang muslim? Target apa yang sudah kita berapa target di bulan Ramadan ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk bisa lebih memanfaatkan bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya dalam beribadah kepada Allah seiring berkurangnya jatah hidup kita di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika waktu dan tempat mempunyai kadar kemuliaan yang berbeda, maka perbuatan baik yang dilakukan pada bulan Ramadan seperti sedekah, qiyamul lail, berpuasa, tilawah Al-Quran dan itikaf serta umroh menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Nabi Muhammad sebagai pribadi Qurani berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ibnu Qayyim mengatakan,
di antara kemuliaan perbuatan Rasulullah pada bulan Ramadan adalah memperbanyak berbagai macam ibadah. Dan beliau juga memperbanyak menjadi seorang yang paling dermawan. Dengan kita mampu memahami makna diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan, semoga bertambah pula kecintaan, kegemaran dan semangat dalam membaca, menghafal dan mengkaji Al-Quran, serta mengimplementasikan ajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat mencapai derajat takwa dan menjadi hamba yang diridhoi Allah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.